A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat MI Pesri, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan berbagi tentang menarik rezeki dengan cara Allah. Ada 3 kunci yang bisa kita lakukan untuk menarik rezeki dengan cara Allah. Yang pertama, selalu berpikir positif atau the power of positive thinking. Yang kedua adalah selalu berperasaan positif atau positive feeling. Dan yang terakhir adalah selalu berpositif motivation atau mempunyai motivasi yang positif. Sahabat MI Pesri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah the power of positive thinking. The power of positive thinking ini atau berpikir positif erat kaitannya dengan otak. Dan otak erat kaitannya dengan pikiran-pikiran kita. Dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 60, Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Dan dalam hadis qudsi, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku sesuai prasangka hambaku. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa setiap pikiran itu adalah doa dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang positif maupun yang negatif. Untuk itu, marilah senantiasa kita berhati-hati terhadap pikiran kita. Karena pikiran itu lama-kelamaan akan menentukan nasib kita. Sahabat MI Pesri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, dan ini adalah hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan agar kita tetap selalu berpositif thinking. Yang pertama, mengganti kata negatif menjadi positif dengan menambahkan kata tidak di depan kata yang negatif tersebut. Sebagai contoh, sulit diganti dengan kata tidak mudah. Salah diganti dengan kata belum benar. Seperti itu terus kita lakukan, insya Allah lama-kelamaan apapun keadaan yang menimpa kita, kita akan mulai berpikir positif. Sebagai contoh, macet, kita akan menggantinya dengan kata jalanan penuh. Sebab ini akan berdampak pada takdir kita nantinya. Kita tentu tidak menginginkan yang namanya kemacetan dalam rezeki, kemacetan dalam hubungan kita dengan orang lain, kerjasama kita yang macet. Pastinya kita menginginkan berjalan lancar, makanya kita harus mengubah kata-kata yang tidak positif menjadi positif. Kemudian cara yang kedua yang bisa kita lakukan agar kita selalu berpikiran positif adalah dengan selalu beristighfar jikalaupun memang kita sudah terlanjur mengucapkan kata yang tidak baik tersebut. Hal ini akan membantu kita terhindar dari musibah tersebut. Sahabat MI Pesri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang kedua untuk menarik rezeki dengan cara Allah yaitu dengan selalu berpositif feeling. Positive feeling ini erat kaitannya dengan hati. Karena erat kaitannya dengan hati kita, maka positive feeling ini intinya kita dituntut untuk bersyukur dalam segala kondisi apapun.
Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Yang artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Sahabat MI Pesri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal kita diberi bonus 1 kali gaji, maka akan mudah kita bersyukur. Kita diberi hadiah, akan mudah kita bersyukur. Lalu bagaimana kejadiannya apabila keadaan tersebut dibalik? Kita malah kehilangan uang sebesar 1 kali gaji. Mungkin juga kita kehilangan laptop atau kehilangan handphone. Bagaimana kita bersyukur? Apakah kita bisa bersungguh-sungguh mengucapkan kalimat Alhamdulillah ini? Sayangnya kita tidak punya pilihan lain selain bersyukur atas kejadian apapun yang menimpa kita. Memang ada 2 kemungkinan yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu dengan berlarut dalam kesedihan. Yang kedua itu dengan bersyukur. Tapi kita pasti bisa menilai pilihan mana yang seharusnya kita pilih. Karena seperti tadi yang saya sudah katakan, Allah akan menambahkan nikmat bagi hambanya yang selalu bersyukur. Tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Sahabat MI Pesri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada positive feeling ini ada beberapa hal sederhana juga yang bisa kita lakukan agar kita selalu dalam posisi memiliki perasaan yang positif. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa semua ciptaan Allah itu sempurna. Mohon maaf sebelumnya saya memberikan contoh misal yang seperti ini. Ada seorang anak yang memiliki Down syndrome. Kita mungkin berpikiran anak tersebut itu tidak sempurna dalam berpikir, tetapi sebenarnya orang-orang yang seperti itu memiliki kesempurnaan dalam menikmati hidup. Mereka tentunya tidak akan memikirkan komentar orang. Mereka bahagia di dalam hidupnya. Inilah yang saya maksud, bahwa semua ciptaan Allah itu sempurna. Hanya mungkin ketidakmampuan kita saja yang melihat adanya hal positif dari yang tidak positif tersebut. Yang kedua, kita harus memahami bahwa musibah itu adalah anugerah. Seringkali mungkin kita mendapatkan hal yang tidak mengenakan, semisal ketinggalan pesawat, tetapi malah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MI Pesri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ketiga yaitu dengan memiliki kemampuan motivasi yang positif. Perlu kita ketahui bersama bahwa positive motivation atau motivasi positif ini erat kaitannya dengan keadaan jiwa kita. Untuk itu, untuk menghadapi kondisi jiwa yang negatif, kita harus berespon pada kondisi jiwa yang positif. Sahabat MI Pesri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu marilah kita menata lagi yang namanya motivasi kita. Karena motivasi ini erat kaitannya dengan niat. Semakin baik niat kita, maka kita akan lebih mudah untuk memiliki perasaan yang positif dan memiliki pikiran yang positif. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.